Petinggi Wahabi menghina Gus Bahauddin Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami, Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam kembali dihebohkan oleh pelecehan yang dilakukan oleh salah satu petinggi Wahabi Indonesia. Akhir-akhir ini beredar luas video amatir salah satu petinggi aliran yang sering menuduh bid'ah amalia umat Islam tengah menghina dan menentang ulama panutan Islam, yaitu Gus Bahauddin Nur Salim. Dalam tayangan video yang tengah diperbincangkan oleh umat Islam ini, sang petinggi Wahabi dengan sombongnya merendahkan ulama panutan umat Islam. Berulang kali, sang Wahabi ini dengan nada merendahkan sering menyebutkan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada Gus Bahauddin Nur Salim. Bahkan, Wahabi amatir ini menentang Gus Baha dengan mengatakan, "Hai Mas, kalau kamu memang ahli tafsir, tunjukkan kepada kami dari dalil yang sahih yang mengatakan bahwa Taha dan Yasin adalah nama Nabi Muhammad SAW." Peristiwa pelecehan Wahabi amatir ini terjadi di hadapan para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Sungguh sebuah tindakan yang amat tidak terpuji bagi seorang guru memberikan contoh yang tidak sepantasnya kepada generasi umat dan bangsa. Sontak, video amatir pelecehan Wahabi Salafi ini mendapatkan respon keras dari berbagai kalangan umat Islam Indonesia. Umat Islam mengecam keras perilaku ceroboh yang dilakukan oleh Wahabi amatir ini. Umat Islam sangat menyayangkan sekali di tengah momen seperti ini masih ada Wahabi yang tidak beradab menjadi panggung popularitas atas ketenaran dan kehebatan Gus Bahauddin Nur Salim. Gus Baha tidak perlu menghadapi Wahabi amatir seperti ini. Ketemu santri ingusan gak bakalan berani, ungkap salah satu komentar dari netizen. Tidak hanya itu, netizen lain angkat bicara, menyebutkan 5 nama Nabi saja belepotan, tidak hafal. Hal ini mau menantang ulama sekaliber Gus Bahauddin Nur Salim. Mending mundur saja pelan-pelan, ungkapnya. Tak heran, sampai detik ini, jumlah penonton video amatir tersebut terus meningkat. Semua netizen sangat kecewa terhadap tindakan sang dai Wahabi ini. Netizen berharap ada yang bisa mempertemukan dai Wahabi amatir ini dengan ulama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Berikut adalah fakta nyata, kronologis detail video amatir Wahabi menghina dan menantang Gus Bahauddin Nur Salim. Menurut data yang dihimpun melalui sumber kredibel serta dapat dipercaya, dan setelah melakukan pengamatan secara seksama dengan penuh kehati-hatian terhadap video amatir yang berdurasi 5 menit ini, dapat disimpulkan bahwa oknum Wahabi amatir yang menghina sekaligus menantang Gus Baha untuk melakukan debat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada saat jam kuliah berlangsung dengan disaksikan oleh berbagai mahasiswa yang ikut kuliah sang dosen Wahabi ini. Motif yang melatar belakangi tindakan ceroboh Wahabi ini murni karena unsur kebencian, bukan karena ingin melakukan klarifikasi atau tabayun. Perbuatan dosen Wahabi ini murni merendahkan dan menghina Gus Baha. Hal ini dapat diamati secara jelas dari video amatir yang telah tersebar di dunia maya ini. Di samping Wahabi amatir ini merendahkan Gus Bahauddin Nur Salim, sang Wahabi amatir ini dengan jelas-jelas dan penuh kesombongan telah menantang Gus Baha untuk melakukan adu argumen secara terbuka, secara ilmiah, rasional. Wah, bisa dicatat ini.
Sebagaimana dilansir dari NU Online, media besar umat Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Gus Baha atau Ki Haji Bahauddin Nur Salim adalah salah satu ulama muda yang keilmuannya diakui oleh umat Islam seantero Nusantara. Kepakarannya dalam bidang tafsir Al-Quran telah diamini oleh semua ulama Indonesia. Bahkan, dalam satu kesempatan, Ustadz Adi Hidayat, salah satu ulama terkenal dan alim al-alama di Indonesia, sangat kagum dan takjub kepada Gus Bahauddin Nur Salim atas kepintarannya dan kealimannya di bidang ilmu tafsir dan agama Islam. Ustadz Adi Hidayat atau Uwah dengan terang-terangan mengatakan kepada para jamaahnya yang tersebar di seluruh Indonesia, kalau kalian ingin tahu pakar tafsir Indonesia, ngajilah ke salah satu ulama muda Nahdlatul Ulama, namanya Gus Baha atau Ki Haji Bahauddin Nur Salim, ungkap Ustadz Adi Hidayat dalam berbagai video yang telah diunggah oleh media resminya Ahyar channel youtube.com. Tidak hanya itu, kalangan ustadz dan ulama seperti Felix Xiao dan ulama yang lain yang berhalauan kanan sangat kagum dan mengakui bahwa Gus Bahauddin Nur Salim adalah percontohan ulama yang sangat pakar di bidang tafsir Al-Quran di Indonesia. Maka patut kiranya kita belajar kepada pakar-pakar seperti Gus Bahauddin Nur Salim ini. Kealiman dan kepakaran Gus Bahauddin Nur Salim terkait sumber utama Islam ini, Al-Quran Al-Karim, tidak hanya diakui oleh kalangan pemuka agama, kalangan intelektual, sarjana, doktor, profesor, pelajar sangat mengakui bahwa Gus Bahauddin Nur Salim atau Ki Haji Bahauddin Nur Salim adalah intan mutiara di tengah gelapnya kebodohan. Bahkan, karena kealimannya itu, beliau adalah salah satu ulama muda dengan tanpa gelar satupun yang berhasil menduduki sebagai salah satu pakar di perguruan tinggi Yogyakarta sebagai ketua pakar tafsir Al-Quran. Dengan penampilan yang sederhana, penyampaian sangat simpel dengan narasi keilmuan yang rasional dan berbobot, serta mudah dimengerti oleh semua kalangan umat Islam Indonesia. Kajian keilmuan Gus Baha selalu dinanti oleh umat Islam Indonesia. Maka tidak mengherankan manakala video kajiannya selalu menjadi tontonan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam Indonesia. Namun, kealiman dan ketawaduan serta pengakuan ulama lain terhadap kealiman Gus Bahauddin Nur Salim, masih ada saja oknum Wahabi Salafi yang berani menuduh, menghina dan menantang debat terhadap ulama pakar tafsir Indonesia ini. Lucunya lagi, perbuatan ceroboh Wahabi Salafi ini untuk merendahkan dan menghina Gus Bahauddin Nur Salim dilakukan di depan dan di hadapan para intelektual muda penerus bangsa. Perbuatan tidak terpuji ini selainnya tidak dilakukan oleh seorang yang bergelar dosen, sebagai orang yang sangat mulia di hadapan mahasiswa, sebagai agen of change yang berprofesi untuk menjadikan pemuda dan generasi bangsa sebagai tokoh-tokoh yang dapat menjadi panutan kelak di hadapan umat Islam, malah berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan. Maka tidak heran, gerakan Wahabi Salafi seperti ini patut kita hindari dan waspadai agar supaya kita terselamatkan dari paham-paham yang dapat merusak agama Islam dari dalam. Semoga perilaku sang dai Wahabi Salafi amatir ini menjadi contoh nyata bahwa aliran ini sudah jelas-jelas harus dihindari oleh umat Islam Indonesia. Jika ingin selamat, maka hindari Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada umat Islam Indonesia.